Tak ada yang tahu sejak kapan warung itu berdiri. Letaknya di ujung desa, tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan, seakan sengaja ingin dilupakan. Siang hari warung itu tampak biasa, lusuh dan sepi, seolah tak pernah ada pembeli. Tapi saat malam mulai turun, lampu temaramnya selalu menyala seperti menanti seseorang. Konon, warung itu hanya muncul untuk mereka yang tersesat atau mereka yang dipanggil. Malam itu, hujan rintik-rintik turun membasahi jalanan tanah yang licin. Seorang pemuda yang baru pertama kali menginjakkan kaki di desa ini berjalan sendirian mencari tempat berteduh. Dari kejauhan, samar-samar ia melihat cahaya lampu yang berayun pelan. Semakin didekati, aroma aneh mulai tercium seperti bau kayu basah bercampur tanah kuburan. Tanpa banyak berpikir, ia melangkah masuk. Tidak ada suara, tidak ada sapaan, hanya ada meja kayu tua dan sebuah catatan lusuh di atasnya bertuliskan, "Pilih menu dengan hati-hati, yang salah bisa membuatmu tinggal di sini selamanya." Pemuda itu berdiri kaku, matanya menatap catatan lusuh di meja kayu. Di atas kertas usang itu hanya ada 3 pilihan menu. Tanpa harga, tanpa deskripsi. Hanya 3 nama aneh yang membuat bulu kuduknya perlahan meremang. Teh malam, nasi tamu, kopi pulang, hening. Tak ada suara, kecuali gemericik air hujan di luar dan detak jantungnya yang makin tak beraturan. Dari balik tirai warung yang sobek, bayangan seseorang bergerak perlahan, seolah mengintip dari sudut gelap. Tanpa sadar, bibirnya komat kamit menyebut salah satu menu. Tak lama, sebuah piring tua muncul di atas meja, entah dari mana, dengan nasi yang tampak biasa. Tapi aroma amis seperti daging busuk perlahan memenuhi udara. Saat ia menatap lebih dekat, di antara butiran nasi, ada sesuatu yang bergerak. Kecil, licin, dan bernapas. Tangannya gemetar, tubuhnya ingin berlari, tapi langkah kakinya tak bisa bergerak. Suara kursi kayu di belakangnya tiba-tiba berderit pelan, seakan seseorang baru saja duduk. Tanpa berani menoleh, ia mendengar suara parau berbisik pelan di telinganya. "Terima kasih, kau sudah memilih nasi tamu. Sekarang, jadi tamu selamanya." Tubuhnya kaku, suara itu masih bergema di telinganya, pelan, serak, tapi jelas, seakan bukan suara dari manusia. Perlahan, udara di dalam warung berubah dingin, nafasnya semakin berat, dan cahaya lampu temaram mulai meredup satu persatu. Dalam setengah sadar, matanya melirik ke sudut ruangan. Di dinding kayu yang mengelupas, tergantung bingkai-bingkai foto berdebu. Ada banyak wajah-wajah asing dengan ekspresi yang sama. Pucat, mata kosong, dan bibir yang seperti ingin berteriak tapi tak pernah sempat. Tiba-tiba ia tersadar, salah satu wajah di dalam bingkai adalah dirinya sendiri. Foto itu terlihat baru, seolah baru saja digantung di sana beberapa detik lalu. Jantungnya berdegup makin kencang, rasa takut menelan akalnya. Langkah pelan terdengar dari arah dapur warung, semakin dekat, semakin berat, seperti sesuatu yang diseret keluar dari kegelapan. Ia mencoba berdiri, memaksa tubuhnya untuk berlari, tapi setiap kali ia bergerak, suara bisikan itu kembali terdengar, berlapis-lapis, dari berbagai arah. Sudah masuk, tak bisa keluar, dan malam pun makin larut. Di luar, suara hujan yang tadinya menenangkan berubah seperti suara ketukan jari-jari halus di kaca jendela warung, seolah sesuatu atau seseorang sedang menunggu di luar. Dengan sekuat tenaga, ia memaksa tubuhnya berdiri, meski kakinya berat seperti ditarik sesuatu dari lantai. Tangannya gemetar saat meraih gagang pintu, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi saat ia menarik pintu, jalanan desa yang tadi ia lewati telah berubah. Tak ada lagi hujan, tak ada tanah becek, hanya kabut pekat yang menggulung rapat.
menutupi segalanya. Suara jantungnya beradu dengan keheningan, namun di sela kabut itu, samar-samar ia melihat siluet seseorang berdiri. Siluet itu tak bergerak, hanya menatap seakan menunggunya melangkah keluar. Tanpa pilihan lain, ia berlari menerobos kabut, menjauh sejauh mungkin dari warung itu. Napasnya tersengal, langkahnya tak tentu arah, sampai akhirnya ia melihat jalan desa yang familiar. Namun ada yang aneh. Rumah-rumah di sepanjang jalan tampak kosong, pintu dan jendela terbuka lebar, bendera kematian tergantung di tiap halaman, lusuh dan berkibar pelan. Desa itu sunyi, tak ada satupun suara. Saat ia menoleh ke belakang, warung itu sudah tak ada. Yang tersisa hanya jalan tanah kosong, seolah warung itu tak pernah berdiri di sana. Tapi sebelum ia bisa bernapas lega, sebuah suara parau terdengar di belakang telinganya, persis seperti suara yang ia dengar di warung. "Sudah kubilang, tak ada yang bisa keluar." Dan saat ia menoleh, bayangan hitam besar berdiri di depannya. Sosok itu perlahan mendekat dengan wajah yang perlahan-lahan mulai menyerupai dirinya sendiri. Tubuhnya membeku. Sosok itu berdiri begitu dekat, wajahnya perlahan menampakkan detail yang semakin jelas, mata yang kosong, bibir yang retak, dan senyuman aneh yang tak mungkin ia lupakan karena itu adalah wajahnya sendiri. Seketika angin bertiup kencang, kabut berputar, dan pandangannya menjadi gelap. Saat ia membuka mata, ia sudah tidak lagi berdiri di jalan desa. Ia kembali berada di dalam warung, di kursi yang sama, di depan meja yang sama. Piring nasi tamu itu masih ada, tapi kini butiran nasi itu telah berubah. Bukan lagi nasi, melainkan potongan kecil kertas, lusuh dan bernoda, bertuliskan nama-nama. Di antara nama-nama itu, ia melihat namanya sendiri, tepat di urutan paling bawah. Dan urutan di atasnya kosong, seakan menunggu nama berikutnya. Pintu warung terbuka sendiri dan seseorang masuk. Langkahnya pelan, wajahnya pucat, dan pandangannya bingung, persis seperti dirinya beberapa jam lalu. Sosok bayangan di sudut ruangan kembali berbisik, "Selamat datang tamu baru, giliranmu menunggu." Seketika ia sadar, ia bukan lagi tamu, ia adalah bagian dari warung itu, dan malam baru saja dimulai. Malam bergulir perlahan, seolah waktu enggan berjalan di desa ini. Pemuda itu duduk kaku di sudut warung, tak bisa bicara, tak bisa bergerak. Matanya hanya memandangi tamu baru yang kini berdiri di depan meja, membaca 3 menu yang sama, teh malam, nasi tamu, kopi pulang. Wajah pemuda itu tak asing, seseorang yang entah kenapa terlihat familiar. Tapi anehnya, ia tak bisa mengingat siapa. Suara bisikan dari sudut ruangan kembali terdengar, samar, berlapis, dan berulang-ulang. Yang datang tak pernah pulang. Tamu baru itu akhirnya menunjuk satu menu, kopi pulang. Tak butuh waktu lama, secangkir kopi hitam yang mengepul muncul di atas meja. Tapi aroma yang tercium bukan kopi biasa, melainkan bau tanah basah, seperti dari liang kubur yang baru digali. Tamu itu meneguk perlahan. Seketika tubuhnya gemetar, matanya membelalak, lalu perlahan wajahnya memucat dan tubuhnya jatuh, diam, membeku. Dalam keheningan, piring di meja berganti. Kini nama tamu itu muncul tepat di atas nama si pemuda. Dan di luar warung, suara langkah kaki lain mulai terdengar mendekat. Ada tamu berikutnya. Warung itu seolah tak pernah kehabisan pengunjung. Dan setiap nama yang tertulis akan selalu digantikan oleh nama baru. Malam di ujung desa belum berakhir. Warung itu masih menanti dengan pintu yang tak pernah terkunci dan menu yang tak pernah berubah. Semakin malam, suara langkah kaki di luar warung semakin sering terdengar.
Setiap kali pintu terbuka, selalu ada wajah baru yang masuk dan selalu berakhir sama. Nama mereka muncul di kertas lusuh di atas meja. Namun malam ini berbeda. Seorang wanita tua masuk, langkahnya pelan, matanya tajam menatap setiap sudut ruangan, seolah dia tahu betul apa yang sedang terjadi di dalam warung itu. Pemuda yang kini terjebak di kursinya hanya bisa mengikuti gerakannya dengan mata. Ada sesuatu yang aneh. Wanita tua itu tidak memilih menu. Dia hanya berdiri di depan meja, menghela napas panjang dan berbisik pelan. Masih terus mencari korban ya? Tak lama, suara berderit pelan terdengar dari sudut ruangan. Bayangan yang selama ini bersembunyi mulai bergerak perlahan-lahan keluar dari kegelapan. Untuk pertama kalinya, pemuda itu melihat jelas wujudnya. Sosok tinggi, kurus, dengan wajah hitam kosong dan tangan panjang yang seolah bisa meraih siapa saja di dalam warung itu. Makhluk itu berjalan mendekati wanita tua, namun wanita itu hanya tersenyum dingin, lalu mengeluarkan sebuah benda kecil dari kantong bajunya. Benda itu tampak seperti potongan kayu tua, penuh dengan simbol aneh, dan begitu benda itu ditunjukkan, warung bergetar. Lampu berkedip cepat, piring-piring pecah, dan bayangan hitam itu berhenti, tak bisa mendekat. Sudah cukup lama kau bersembunyi di sini. Malam ini satu nama harus dilepaskan. Wanita tua itu mengarahkan simbol kayu itu ke meja. Kertas lusuh dengan nama-nama mulai terbakar perlahan. Satu persatu nama hilang hingga tersisa 2 nama. Nama si pemuda dan satu nama lain yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Saat nyala api hampir menyentuh namanya, semuanya terhenti. Warung kembali sunyi. Wanita tua itu menatap pemuda itu dan berbisik, "Jika kau ingin bebas, kau harus gantikan satu nama. Pilih atau tetap terjebak selamanya." Dan di depan matanya muncul sebuah pena tua melayang perlahan ke arahnya. Pena tua itu melayang tepat di depan wajahnya. Tangannya yang semula kaku perlahan bisa bergerak, seolah warung itu memberinya satu-satunya kesempatan untuk bebas dengan syarat yang mengerikan. Di atas kertas lusuh itu hanya ada 2 nama yang tersisa. Namanya sendiri dan satu nama asing yang entah kenapa terdengar familiar. Jari-jarinya gemetar saat memegang pena, pikirannya berperang, memilih antara kebebasan atau menjadi bagian dari warung ini selamanya. Perlahan, ia mulai menulis sebuah nama. Bukan nama asing, bukan nama sembarangan, tapi nama seseorang yang pernah ia kenal, seseorang yang pernah ia sakiti. Tangannya berhenti sejenak, lalu dengan sekali gores, nama itu lengkap tertulis di atas kertas. Begitu nama itu selesai ditulis, suasana warung berubah. Bayangan hitam yang semula berdiri diam di sudut ruangan perlahan menghilang. Suara bisikan berhenti dan tubuhnya terasa ringan. Seakan rantai tak kasat mata yang menahannya telah dilepaskan. Pintu warung terbuka lebar. Udara malam yang dingin menyambutnya, dan suara hujan yang tadi menghilang kini kembali terdengar. Dengan langkah lemah, ia berjalan keluar dari warung, menatap jalan desa yang perlahan-lahan tampak normal kembali. Namun sebelum ia pergi jauh, ia menoleh ke belakang. Warung itu sudah tertutup rapat, lampunya padam, tapi dari celah jendela, ia bisa melihat seseorang duduk di dalam, memegang pena, menatap kertas lusuh yang kini memuat nama baru. Nama yang ia tulis, dan entah berapa lama lagi, warung itu akan membuka pintunya kembali untuk tamu berikutnya. Malam itu, langit mendung menggantung berat di atas desa. Angin berembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Seorang pria muda pendatang baru yang menumpang di rumah pamannya, berjalan sendirian pulang dari ladang. Ia tak sadar, kakinya melangkah semakin jauh dari jalan utama, hingga ia tiba di sebuah jalan tanah yang asing.
Dari kejauhan, cahaya temaram berayun pelan, seolah mengundangnya untuk mendekat. Dan di sanalah warung itu berdiri, sama persis seperti yang pernah dilihat pemuda sebelumnya. Tanpa curiga, pria muda itu melangkah masuk. Aroma kayu tua dan tanah basah langsung menyambutnya. Di atas meja, kertas lusuh dengan 3 menu tertulis jelas, teh malam, nasi tamu, kopi pulang. Ia tertawa kecil, mengira ini hanya warung biasa yang mencoba bergaya jadul. Dengan santai, ia memilih kopi pulang. Tak lama, secangkir kopi hitam muncul di hadapannya, mengepul pelan. Tapi aroma kopi itu aneh, seperti bercampur bau logam. Tanpa ragu, ia meneguknya sampai habis. Beberapa menit berlalu, tubuhnya mulai terasa berat, pandangannya kabur, dan suara bisikan perlahan muncul di telinganya. Suara yang asing, tapi entah kenapa terasa dekat. "Selamat datang tamu baru." Saat kesadarannya menghilang, sosok bayangan hitam perlahan muncul di belakangnya, menuliskan namanya di atas kertas lusuh yang semula kosong. Nama itu kini menjadi bagian dari daftar panjang tamu yang tak pernah pulang. Dan di luar warung, suara langkah kaki lain mulai terdengar. Warung itu belum selesai menagih korban. Malam itu, pemuda yang pernah terjebak di warung itu kini tak bisa lagi tidur tenang. Semakin banyak korban yang jatuh, semakin dekat ia merasakan kehadiran warung itu. Suara bisikan semakin mengganggu, dan setiap kali ia menutup mata, bayangan hitam itu kembali menghantui mimpinya. Ia tak bisa lagi menahan rasa penasaran. Setelah mendengar kabar tentang korban baru yang ditemukan mati dengan nama di sakunya, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang warung itu. Dini hari, saat desa masih terlelap, ia kembali ke jalan yang mengarah ke ujung desa. Langkah kakinya semakin mantap, meski udara semakin dingin dan bayangannya terlihat semakin panjang di jalan yang gelap. Ketika ia mendekati tempat itu, ia melihat sesuatu yang berbeda. Warung itu seperti biasa berdiri di sana, tapi kali ini ada sesuatu yang tampak lebih terang di balik jendela. Ia mendekat, memegang gagang pintu, dan membukanya dengan perlahan. Begitu melangkah masuk, ia disambut dengan aroma tanah basah yang familiar, namun kali ini berbeda. Di dalam, ia tidak hanya melihat meja kayu dan kertas lusuh, tapi juga sebuah buku tua. Buku yang tampaknya sudah ada di sana sejak lama. Buku itu terbuka di halaman pertama dengan tulisan tangan yang sudah pudar. Pemuda itu mulai membaca. Ini adalah warung yang lahir dari sebuah kutukan, sebuah tempat yang melayani mereka yang tak bisa pulang. Mereka yang terjebak dalam penyesalan, yang namanya harus dipilih untuk menebus dosa yang tak termaafkan. Setiap tamu harus meninggalkan satu nama, dan setiap nama yang ditulis akan mengikat jiwa yang baru. Ternyata warung itu bukan hanya sebuah tempat, melainkan sebuah entitas yang terikat pada karma dan penyesalan. Setiap orang yang masuk akan terjebak dalam siklus yang tak bisa dihentikan sampai ada yang menulis nama baru. Pemuda itu membaca lebih lanjut dan menemukan bagian terakhir yang membuat darahnya berdesir. Pemilik warung ini bukan manusia, melainkan makhluk yang terperangkap dalam lingkaran kutukan ini. Ia tidak akan mati, tidak akan pergi, dan akan terus mencari korban sampai warung ini tidak lagi dibutuhkan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Pemuda itu menoleh, dan di sana berdiri sosok yang sangat ia kenali. Sosok dengan mata kosong dan senyum yang menyeramkan. "Kau tahu sekarang, dan kau sudah memilih." Pemuda itu merasa tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Sosok itu mendekat, tangan panjangnya terulur, dan sebuah pena melayang ke arahnya. Ia sudah terperangkap dalam kutukan ini. Sekarang, warung itu tak hanya menunggu tamu baru, tapi menunggu siapa yang akhirnya akan mengakhiri siklus ini. Tapi siapa yang akan bisa keluar hidup-hidup
jika warung itu tak pernah membiarkan siapapun pergi. Pemuda itu berdiri diam, tubuhnya kaku, tak bisa bergerak saat sosok itu mendekat. Di hadapannya, makhluk yang selama ini mengawasi warung itu akhirnya menunjukkan wujud aslinya. Wajahnya tidak sepenuhnya manusia, melainkan campuran antara bayangan dan kerangka yang hancur. Dengan mata kosong yang menatap langsung ke dalam jiwa. "Kau sudah tahu, bukan? Ini adalah takdir yang tak bisa dihindari," kata sosok itu dengan suara yang seperti bisikan angin di malam hari, terasa dingin dan penuh ancaman. Pemuda itu mulai menggigil, namun sesuatu dalam dirinya menuntut untuk bertahan. Tapi kenapa? Ia akhirnya bisa bicara. Suara yang keluar hampir tak terdengar, tapi cukup jelas. "Kenapa aku? Kenapa mereka semua?" Sosok itu tersenyum tipis. "Kau masih belum mengerti." Lalu, dengan gerakan cepat, makhluk itu mengangkat tangan panjangnya dan menunjuk ke sebuah dinding di belakang warung. Di sana, terpampang sebuah gambar tua, seolah terlukis dengan darah. Itu adalah gambar seorang pria dengan mata yang sangat mirip dengannya, tersenyum di depan warung itu. "Aku adalah pemilik asli warung ini," makhluk itu mulai menjelaskan. "Tahun demi tahun, aku mencari orang-orang yang penuh penyesalan. Aku menjebak mereka di sini, membuat mereka menulis nama, dan memasukkan mereka dalam lingkaran tak berujung. Tapi satu hal yang tak kau tahu, pemuda, aku juga terperangkap di sini, di antara dunia yang kau kenal dan dunia lain yang tak terlihat. Aku adalah cermin dari setiap jiwa yang aku ambil. Aku adalah dirimu." Pemuda itu terkejut. "Apa?" "Iya," kata sosok itu dengan senyum jahat. "Setiap nama yang kau tulis di sini adalah nama yang mengikat dirimu lebih dalam lagi. Aku adalah hasil dari ratusan jiwa yang telah kau korbankan. Setiap wajah yang kau lihat di warung ini, setiap suara yang kau dengar, itu adalah cermin dari dirimu sendiri. Kau bukan hanya tamu. Kau adalah penjaga warung ini." Sosok itu mengangkat pena tua di tangan, menunjukkannya pada pemuda itu. "Dan kini giliranmu. Tulis nama atau kau akan terjebak selamanya." Pemuda itu merasa kepalanya berputar. Rasa takut yang luar biasa mulai meresap, namun ada sebuah pemahaman yang mendalam yang perlahan muncul dalam pikirannya. "Jadi, jika aku menulis nama, aku akan menjadi seperti kamu." Sosok itu hanya tertawa pelan, suara yang penuh kebencian. "Tidak, anak muda. Jika kau menulis nama, kau akan menjadi aku. Begitu warung ini mendapat penggantinya, aku akan bebas. Tapi kau takkan pernah tahu kebebasan itu." Dengan tangan gemetar, pemuda itu melihat pena tua itu terbang ke arahnya. Ia bisa merasakannya. Ada kekuatan besar yang mengikatnya. Tanpa sadar, ia meraih pena itu dan menulis sesuatu di atas kertas lusuh. Tapi saat nama itu tertulis, sebuah suara keras terdengar, seperti seluruh dunia mengerang. "Tidak!" teriak makhluk itu. Wajahnya berubah panik. Kau sudah menggantikan aku. Namun sudah terlambat." Warung itu mulai bergetar dan dinding-dindingnya retak, menyemburkan cahaya terang yang membutakan. Semua jiwa yang terkunci dalam warung itu terlepas, terbebaskan dalam satu ledakan besar. Pemuda itu merasa tubuhnya diseret dan dalam sekejap mata semuanya hancur. Ketika cahaya itu meredup, warung itu telah hilang. Desa itu kembali sunyi dan pemuda itu terjatuh ke tanah, napasnya tersengal-sengal. Namun, di tangan kirinya, ia masih memegang pena tua itu. Di atas kertas lusuh ada satu nama yang tertulis, "Warung di ujung desa." Sekarang warung itu tidak lagi ada di dunia ini. Tapi, siapa yang akan menggantikan tempatnya? Siapa yang akan memulai siklus ini lagi, menulis nama baru dan membuka pintu warung yang tak pernah bisa ditutup?
Dan begitulah cerita warung di ujung desa berakhir, meninggalkan sebuah pertanyaan yang tak terjawab. Siapa yang akan menjadi penjaga berikutnya? Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Punya pengalaman mistis? Tulis di kolom komentar, siapa tahu cerita kalian akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa.